Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab dalam pengampunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita tidak memahami konsep pengampunan terhadap diri manusia layaknya sebuah bidang bernoda yang dibersihkan setelah usai dipakai. Pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah disertai dengan tanggung jawab untuk mengubah diri. Seperti yang telah dikemukakan, pengampunan yang diberikan Allah memiliki mekanisme yang berangkat dari tatanan yang ada di dalam diri Allah. Saudara, pengampunan yang Allah berikan tidak hanya menyelesaikan hukum terhadap manusia, melainkan menggenapi rencana Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Pengampunan merupakan awal dari penggenapan rencana Allah, bukan tujuan akhir dari keselamatan. Allah menghendaki setiap individu yang berbalik kepadanya untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Anugerah Allah harus direspon dalam kesadaran yang penuh guna memahami kehendak Allah dan mengaplikasikannya secara konkret. Pemahaman akan kehendak Allah tersebut akan menuntun pada kesediaan untuk melepaskan beban dan dosa. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dosa bertalian dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa di sini dapat berwujud perbuatan melanggar hukum sehingga membahayakan sesama. Sedangkan beban di sini maksudnya adalah percintaan dunia yang mengikat hati orang percaya. Beban yang mengikat orang percaya membuatnya tidak dapat memindahkan hati ke kerajaan surga. Orang percaya diparkir dalam kenyamanan di bumi tanpa mengarahkan pandangannya pada kerajaan surga. Sepintas, orang yang terikat pada beban tersebut dapat terlihat baik, bermoral dan diterima di masyarakat. Ia tidak menyadari bahwa dirinya berada di bawah pengaruh kuasa gelap yang membuatnya tidak memenuhi kehendak dan rencana Allah. Tanggung jawab dalam menerima pengampunan meliputi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah, maka ia bertanggung jawab untuk hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan berarti menyadari kesalahan atau ketidaktepatan yang dilakukan, kemudian bergerak maju menuju apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Untuk mencapai hal ini, pertama-tama harus rela melepaskan dosa yang terekam di dalam daging. Daya pikat dosa dalam daging membuat manusia terikat padanya sampai tahap tidak dapat terlepas. Dosa tersebut dapat berupa keinginan daging yang meliputi kuliner, seks, dan kesenangan jasmaniah tertentu. Untuk melepaskan dosa, seseorang harus menyangkal dirinya. Proses penyangkalan diri adalah proses penolakan terhadap segala keinginan dosa yang timbul akibat cita rasa jiwa yang telah lama diasuh oleh dunia. Kita harus berani mengkhianati daging kita untuk menyembuhkan diri. Hanya orang-orang yang rela kehilangan kesenangan, yaitu kesenangan daging, yang dapat hidup dalam pengampunan Allah. Yang kedua, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah
maka ia harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Menerima pengampunan berarti masuk dalam proses pengembalian manusia kepada rancangan semula. Manusia yang kembali pada rancangan semula adalah manusia yang bukan hanya bermoral baik, tetapi tidak terikat oleh apapun. Keselamatan dalam Yesus Kristus menggiring umat manusia untuk mampu memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang sepenuhnya terarah pada kehendak Bapa. Adapun arah dari pemikiran ini adalah kerajaan surga semata. Orang percaya yang diperdamaikan dengan Allah hendaknya tidak merasa puas hanya menjadi orang yang tidak melakukan pelanggaran moral. Setiap orang percaya harus bertekad untuk hidup terpisah dari dunia dengan menanggalkan segala kesenangan. Kesenangan orang percaya hanya memuaskan hati Allah. Tidak ada yang lebih menggembirakan atau memuaskan hati ketimbang melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah, maka ia wajib hidup dalam pengampunan terhadap sesamanya. Setiap orang yang menerima pengampunan Allah tidak boleh menyimpan kesalahan sesama. Sebagaimana kita diampuni oleh Allah, maka kita pun mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Seperti renungan hari yang lalu, kita harus bisa mengampuni tanpa syarat. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam ayat ini, pengampunan terhadap sesama menjadi tanda seseorang menerima pengampunan Allah. Oleh karenanya, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hanya dengan hidup dalam perdamaian dengan semua orang, kita dapat sempurna hidup dalam Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan terus belajar untuk menerapkan pengampunan ini. Karena seperti orang yang pelit, demikian pula orang yang tidak bisa mengampuni. Sama seperti itu, Tuhan tidak akan memberkati. Orang yang tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni. Orang yang pelit pun tidak akan bisa diberkati. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kita harus menjadi orang Kristen yang berani bertanggung jawab dalam pengampunan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Salam.